Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk memenuhi tugas mata kuliah pengembangan media bahan ajar PAI, kami dari kelas B17 kelompok 7 dengan anggota Ibu Sinta Cahyaningsih, Ibu Siti Aminah, dan saya sendiri, Ibu Isri Sahwati, akan mempresentasikan tentang belajar berbasis aneka sumber atau resource-based learning. Yang pertama yang akan kita bahas adalah pengertian pendekatan resource-based learning. Menurut pendapat Nasution 2009, resource-based learning merupakan suatu metode pembelajaran yang dilakukan secara langsung, di mana siswa akan dilibatkan pada suatu sumber belajar baik dengan pendekatan individu ataupun kelompok, serta melibatkan semua aktivitas belajar yang berhubungan dengan itu. Namun, bukan dengan mengaplikasikan metode konvensional yang hanya melibatkan guru dan murid saja. Pengertian belajar berbasis aneka sumber. Darrell mengatakan bahwa istilah belajar berbasis aneka sumber terkait dengan istilah lainnya, resource-based learning is a broad heading used to cover all the above, i.e. open learning, distant learning, and flexible learning, in which the used learning resource is the main source of any scheme developed. Menurut Darrell, penggunaan berbagai sumber belajarlah yang merupakan pendorong dikembangkannya sistem belajar terbuka, belajar jarak jauh, dan belajar fleksibel, sehingga istilah belajar berbasis aneka sumber sebenarnya sudah tercakup di dalamnya. Untuk penjelasan selanjutnya, saya silahkan kepada Ibu Siti Aminah. Ciri-ciri pendekatan pembelajaran resource-based learning. Ada beberapa ciri-ciri dari pendekatan pembelajaran resource-based learning, yaitu pembelajaran dengan menggunakan sumber belajar, informasi yang di dalamnya termasuk video, visual, serta memberikan kesempatan kepada anak didik untuk dapat memutuskan bahan ajar yang cocok dengan dirinya. Siswa mengikuti proses pengajaran dengan berbagai sumber yang ada di lingkungan sekitar, baik lingkungan keluarga maupun lingkungan masyarakat serta lainnya. Proses pengajaran dengan teknik yang tradisional serta aktif yang didukung dengan minat serta potensi yang kemudian melibatkan diri siswa itu sendiri serta tenaga pendidik. Maka dari itu, sebaiknya semua materi yang dipelajari memiliki makna baginya. Proses pengajaran yang prosesnya berdasarkan pada motivasi belajar yang dimiliki oleh siswa dengan menyiapkan banyak macam metode pelajaran, media pelajaran. Strategi pelajaran yang sangat berbeda dengan kelas yang sifatnya konvensional, di mana mewajibkan siswa untuk mempelajari bahan yang sama pada waktu yang sama. Lalu, proses belajar yang memberikan kesempatan pada seluruh siswa agar dapat belajar sesuai dengan kemauannya tanpa dipaksa harus mengikuti suatu kecepatan belajar tertentu. Proses belajar yang didasarkan pada sumber ajar yang lebih fleksibel dan waktu belajar yang dapat disesuaikan. Proses belajar yang didasarkan pada usaha untuk mengembangkan rasa percaya diri peserta didik sehingga dapat melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi. Sumber belajar bagi siswa dapat dikelompokkan ke dalam 6 jenis, yaitu sebagai berikut. 1. Pesan. Pesan adalah suatu informasi yang telah melalui berbagai proses dengan menggunakan banyak metode. Informasi ini dapat terbentuk suatu gagasan, ide, data, maupun fakta. Informasi inilah yang kemudian akan disampaikan kepada siswa. 2. Orang pada proses belajar mengajar, yaitu manusia, mengambil peran untuk melakukan proses penyimpanan,
pengolahan, pengkajian, serta yang akan menyajikan informasi atau pesan yang telah ada. Orang ini dapat dikatakan juga sebagai guru, tutor, dosen, atau bahkan tokoh dan orang lain yang memiliki kemampuan untuk mentransfer ilmu yang mereka miliki kepada siswa. Slide selanjutnya, 3 bahan. Bahan adalah perangkat yang berisikan banyak pesan yang kemudian akan disampaikan dengan menggunakan media dan alat serta yang dibantu oleh tenaga pendidik. Begitu banyak media yang dapat disajikan, dan kesemua media tersebut termasuk ke dalam jenis bahan, seperti contoh majalah, buku, video, audio, dan sebagainya. 4. Alat. Alat adalah perangkat keras yang berguna sebagai alat untuk menyampaikan pesan yang ada di dalam sebuah bahan ajar. Contohnya yaitu proyektor slide, overhead, video, tip, radio, televisi, dan lain-lain. 5. Teknik. Teknik adalah suatu metode yang digunakan sebagai acuan atau standar yang dipersiapkan untuk penyampaian bahan ajar yang ada. Contohnya adalah teknik ceramah, diskusi, belajar tuntas, dan sebagainya. Yang keenam, lingkungan. Lingkungan adalah suatu kondisi dan situasi pada saat pesan yang ada di dalam bahan ajar akan disampaikan. Lingkungan dapat berupa lingkungan fisik maupun lingkungan non-fisik. Lingkungan fisik contohnya sekolah, kampus, laboratorium, museum, dan lain-lain. Sedangkan lingkungan non-fisik adalah suasana dan atmosfer sekolah atau suasana sekitar lingkungan sekolah. Baiklah, saya akan memaparkan beberapa tujuan strategi pembelajaran research-based learning. Yang pertama, merangsang daya penalaran dan kreativitas siswa sesuai dengan kemampuan dan kecepatan siswa masing-masing yang berhubungan langsung dengan berbagai sumber informasi dalam pembelajaran. Yang kedua, dapat meningkatkan motivasi, keaktifan, dan mengembangkan rasa percaya diri siswa dalam belajar. Jadi tujuan dari research-based learning untuk meningkatkan rasa percaya diri siswa dalam mengikuti pembelajaran. Tujuan yang ketiga, dapat memberikan kesempatan kepada siswa untuk bersosialisasi kepada sesama siswa. Tujuannya yaitu untuk mendapatkan dan memperbanyak pengetahuan dengan menggunakan alat, narasumber maupun tempat. Tujuan yang keempat yaitu meningkatkan perkembangan siswa dalam berbahasa melalui komunikasi dalam hal-hal yang berhubungan dengan sumber belajar. Selanjutnya yaitu manfaat belajar berbasis aneka sumber. Menurut Dorel pada tahun 1993, belajar berbasis aneka sumber dapat memberikan beberapa keuntungan bagi peserta didik. Ada beberapa keuntungan yang bisa diperoleh oleh peserta didik, yaitu yang pertama, memungkinkan untuk menemukan bakat terpendam pada diri seseorang yang selama ini tidak tampak, tidak saja pada masa sekolah, tapi perkembangan terus berlanjut sepanjang hidup, memungkinkan perluasan wawasan dan harapan. Kemudian keuntungan yang kedua, dengan menggunakan sumber belajar memungkinkan pembelajaran berlangsung terus-menerus dan belajar menjadi mudah diserap dan lebih siap diterapkan. Keterampilan dan pengetahuan meningkat secara bersamaan. Keuntungan yang ketiga yaitu seseorang dapat belajar sesuai dengan kecepatannya, sesuai dengan waktunya sendiri dan waktu kerja tanpa rasa takut akan persaingan atau adanya orang lain yang mengawasi. Belajar berbasis aneka sumber sangat diperlukan untuk memenuhi tuntutan zaman dan perkembangan pendidikan sendiri. Dari beberapa uraian atau materi yang sudah kami paparkan, ada beberapa kesimpulan yang bisa kita ambil. Yang pertama,
Memasuki era informasi dan era perdagangan bebas yang penuh tantangan dan persaingan, kita dituntut untuk tersedianya sumber daya manusia yang lebih berkualitas, yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, serta produktif menghasilkan produk-produk bermutu. Kesimpulan yang kedua, untuk mencapai hal tersebut harus diciptakan suatu kondisi yang memungkinkan peserta didik memiliki pengalaman belajar dari berbagai sumber, baik sumber yang dirancang maupun yang dimanfaatkan. Kesimpulan yang ketiga, dengan belajar berbasis aneka sumber, peserta didik harus dibimbing untuk dapat belajar bagaimana belajar, learn how to learn. Yang keempat, tugas pendidik adalah merencanakan, menciptakan, dan menemukan kegiatan yang bersifat menantang, yang akan membuat peserta didik berpikir, memberikan alasan logis, dan menggunakan pemikiran secara baik. Kesimpulan yang terakhir, organisasi pada umumnya dan penyelenggara pendidikan pada khususnya harus menyediakan berbagai sumber belajar guna menjamin berlangsungnya belajar yang terus-menerus atau continuous learning. Baik, demikian pemaparan materi atau presentasi dari kelompok kami, kelompok 7. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan. Saya mewakili dari teman-teman kelompok 7 akan mengakhiri presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.